Ya, di segmen ini kita akan membahas sebenarnya apa yang harus dilakukan baik masyarakat, pemerintah maupun juga dunia usaha agar apapun yang terjadi kita semua bisa bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan negara dan tidak merugikan masyarakat. Ya, Mas Eko, kalau kita melihat nih kan supaya orang nih jangan menganggap ini kan soalnya Feng Shui selalu ngomong kalau angka 8 tuh nggak bagus katanya gitu ya. Nah, tetapi kan kita juga harus memberikan rasionalitas terhadap mereka bahwa apa perilaku yang mesti dilakukan. Misalnya, kalau kita berkonsumsinya tidak normal seperti biasa, mempengaruhi juga pertumbuhan secara agregat kan gitu ya. Jadi sebenarnya perlu nih buat masyarakat untuk melakukan sesuatu yang normal apa adanya gitu. Nah, di pemerintahnya sendiri misalnya, ya kalau lagi kayak gini, lagi susah dapat, jangan nakut-nakutin pajak misalnya gitu kan. Nah, ini seperti apa? Emang sih agak susah ya kita mengatakan apa yang harus dilakukan masyarakat gitu kan. Kalau data-data makro kan kemungkinan krisis hampir pasti tidak ada. Tapi Feng Shui dan ketakutan namanya konspirasi. Konspirasi itu gato, ilmu gato kan. Pertama 78, 88, 98, 2008, 18 ya kan. Tapi kan triggernya berbeda-beda ini, ya kan? Yang satu minyak, yang satu crash di Amerika, New York Stock Exchange, kemudian karena utang luar negeri dan karena mortgage, ya kan? Dan 2009 triggernya apa? Kalau saya ngelihat triggernya hanya satu mungkin, geopolitik. Tiba-tiba Korea ngebom siapa, yang itu yang tapi agak jauh. Tapi kan kalau kita lihat misalnya indeks harga saham dulu kalau mau krisis tuh naiknya signifikan ya kan. Rupiah biasanya juga melemah, itu kan ada ciri-ciri yang orang juga melihat hal ini terjadi saat ini gitu. Enggak ya? Jadi saya ngelihatnya begini, apa yang harus dilakukan oleh ya kita jangan serakah. Ya kan? Saya krisisnya dari ekonomi mungkin tidak ada. Dari faktor-faktor makroekonomi mungkin tidak ada. Yang saya takut itu adalah apa? Cryptocurrency. Jadi yang krisis dipicu oleh uang-uangan, ya kan? Gitu kan saya bilang begitu. Krisis dipicu oleh fintech, ya kan? Fintech ini siapa yang di luar dari berapa? Itu ya? Sekarang memang NPL masih 0 karena masih 2 tahun, ya kan? Tapi tiba-tiba kalau itu membesar, siapa yang mesti urus? Jadi kita yang pertama adalah di dalam memilih produk itu kayak bibit bobot bebet, ya kan? Bibit itu produknya siapa ini, ya kan? Bobotnya siapa ini kelolanya, sejarahnya gimana, bebetnya ini punya masa depan nggak ini produk ini? Jangan sampai kita terjebak. Yang kedua itu kita nggak perlu panik lah. Kalau duitnya nggak sampai 2 miliar ya jangan pindah-pindah. Tapi policy yang mengatakan, oke, harusnya bilang begini, yang duitnya 2 miliar gue nggak ganti, tapi gue pindahin ke bank yang lain. Jadi bad bank, good bank dipisahin sehingga negara juga tidak terlalu banyak. Untuk jadi harus mengambil tindakan ya dari tapi sekarang. Tetap hati-hati. Dan yang terpenting tidak serakah, ya kan? Karena krisis mengajarkan keserakahan itu muncul dan menimbulkan krisis. Dan krisis itu muncul karena GCG. 100 bank yang ditutup itu karena GCG. Uang masyarakat untuk dirinya sendiri. Seluruh bank yang ditutup kita karena memang governance. Nah, kalau kita lihat Mas Adrian seringkali begini, kita sudah menerapkan yang namanya GCG dan lain-lainnya. Tapi kalau sudah krisis kadang-kadang begitu panik orang bersikap moral hazard. Nah, mengurangi moral hazard ini yang kadang-kadang tidak mudah walaupun kita sudah melakukan governance gitu. Itu gimana? Ya susah ya. Karena kalau udah terjadi krisis ya rule yang berlaku ya self interest. Betul. Jadi berubah kan total gitu. Kalau udah self interest ya I can do whatever I want. Pokoknya aman dulu lah ya. Aman dulu saya gitu kan. Ya balik lagi ya komunikasi ya. Tapi kembali kepada soal pemicu krisis ya. Kalau kita lihat krisis dari bahkan sejak tulip mania di Belanda ya. Itu yang dibilang oleh Mas Eko sih benar ya, greed ya, rakus, tamak, dan kemudian melakukan atau belanja di luar kemampuannya dia. Jadi kalau misalnya kita lihat 98 itu kan sebetulnya ngutang lebih besar dari kemampuan dia bayar utang. Betul. Di Amerika dia beli rumah padahal sebetulnya nggak kuat dia beli rumah. Nah kalau misalnya kita lihat dari leveraging seperti itu, isu yang paling besar di dunia saat ini sih China ya. China kelihatan sekali ya dia. Nah China ini kan akan menjadi problem. Betul. Kalau
kalau utangnya ini tidak berhasil diselesaikan. Ya, jadi default ya. Utangnya ini kan kurang lebih 270 persen dari GDP. Betul, jauh lebih tinggi. 30% dari GDP itu adalah capital market. Sisanya 240% itu adalah bank loan ya. Oh, bank loan ya. Baik bank loan yang bank beneran ataupun shadow banking. Shadow banking yang mengerikan. 270% dari GDP itu kira-kira butuh 1 dekade untuk menyelesaikan. Nah sekarang nature dari perekonomian China itu kan adalah merkantilis. Jadi mereka bisa ngekspor, hasil ekspor itu dipakai untuk bayar utang ke bank di dalam negeri. Kan? Sekarang ekspornya turun, mata uangnya menguat. Iya. Kalau mata uangnya menguat, harga mahal. Lalu artinya kan uang yang dia terima dari hasil ekspor semakin sedikit untuk bisa bayar utang. Betul. Jadi buat saya sebetulnya apresiasi yuan ini mengarah ke angka 6 atau angka 5 itu mengerikan. Karena itu artinya kemampuan mereka untuk bayar utang semakin kecil. Over leveraging ini yang kemudian akan naikin risk premium. Betul. Dan itu yang kemudian akan menjadi sumber contagion ke seluruh dunia. Benar. Karena itu kan sekarang sumber utama di China kan, setelah Amerika krisis sekarang di China. Jadi bisa jadi ini harus diwaspadai. Karena hanya satu wilayah yang sangat signifikan yang punya isu over leveraging di dunia saat ini. China aja ya, dibandingin Amerika Eropa dia masih lebih tinggi lagi. Hampir selesai karena masalah quantitative easing. Jadi di Amerika Serikat itu korporasi balance sheet-nya more or less sudah bagus lah. Di Eropa juga begitu karena thanks to quantitative easing ya. Di China tuh enggak ya. So this is actually one of the big problem. Artinya ini yang harus diwaspadai justru faktor eksternal ya. Baik Mas Ardian, Mas Eko, kita sudah membahas cukup banyak sekali mengenai rupiah melemah, apakah krisis di depan mata. Artinya kalau kita melihat indikator di kita relatif tidak terlalu, tetapi memang faktor eksternal harus kita waspadai ya. Oleh karena itu paling tidak pelaku ekonomi, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama untuk mewaspadai apabila terjadi krisis yang berasal dari eksternal dan kita harus menyiapkannya gitu ya. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, demikian pembahasan kami mengenai rupiah melemah, krisis di depan mata. Apabila kita melihat bahwa krisis mungkin jauh dari indikator-indikator makroekonomi, namun pemicu dari eksternal bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat ya tentu perlu selain waspada, tetapi juga perilaku kita tidak perlu berubah yang terlalu signifikan yang membuat malah ekonomi krisis sebelum waktunya. Oleh karena itu, kita berharap ekonomi Indonesia semakin membaik, good governance-nya juga selalu dilakukan oleh regulator sehingga ini juga bisa mengurangi pemicu daripada krisis. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.